20 hari setelah kematian, akhirnya makam Sutrimo dibongkar. Proses ekshumasi dimulai Rabu pagi mulai pukul 9.30 di pemakaman Bantar Agung Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. 180 personel Polresta Banyumas disiagakan menjaga ekshumasi dan sejumlah petugas penggali dilibatkan. Ekshumasi dan otopsi juga melibatkan tim gabungan Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko-Legal Indonesia, ahli laboratorium forensik, ahli toksikologi, ahli DNA, serta hispatologi anatomi. Proses ini dilakukan dengan 3 tahap. Pembongkaran makam, pemeriksaan luar untuk memastikan identitas jenazah sesuai permintaan penyidik, dan pemeriksaan bagian dalam. Jadi pada saat ini kami sampaikan keluarga almarhum sudah memberikan izin, memberikan restu secara resmi untuk dilakukan ekshumasi pemeriksaan jenazah untuk mengetahui riwayat medis maupun apa yang akan kita harapkan di dalam penemuan ini oleh tim gabungan dokter forensik. Pemeriksaan juga dilakukan pada kondisi makam, jenis dan kontur tanah, ukuran makam, serta mengambil sampel tanah. Tim juga mengambil sampel jenazah untuk diperiksa dan dianalisa di laboratorium untuk mengetahui penyebab dan cara kematian. Berdasarkan geografis di sini dan tanah juga cukup kering dan bagus, kesulitan mungkin bisa minimal ya. Bisa kita dapatkan mungkin jenazah masih dalam keadaan bagus. Saya sendiri belum melihat karena lagi proses ekshumasi. Ekshumasi itu memeriksa makamnya, jenis tanahnya, panjang makamnya, juga pengambilan sampel di sekitar tanah makam seperti itu. Baru ini penggalian, baru kita periksa luar, baru tadi periksa dalam. Ekshumasi dilakukan atas permintaan keluarga yang menduga ada kejanggalan dalam kematian Sutrimo. Proses bongkar makam berlangsung sekitar 3 jam menjadi perhatian warga sekitar. Polda Metro Jaya sudah meningkatkan status kepenyidikan usai memeriksa 24 saksi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dokter forensik merampungkan rangkaian ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, rangkaian ekshumasi berlangsung selama 3,5 jam, sementara uji laboratorium sampel membutuhkan waktu hingga 2 pekan ke depan. Rangkaian ekshumasi terhadap jenazah almarhum Sutrimo telah selesai dilaksanakan mulai pukul 09.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB, lebih kurang 3,5 jam pelaksanaan. Ini merupakan proses bagian dari penyidikan yang ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Penanganan perkara ekshumasi merupakan bagian dari sinergi lintas satuan, wilayah dan keahlian yang melibatkan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Tengah. Ekshumasi dilaksanakan bagian dari scientific crime investigation melalui pendekatan multidisipliner berbasis bukti ilmiah untuk memperoleh keterangan medis dan bukti forensik yang dapat membantu membuat terang penyebab meninggalnya almarhum Sutrimo. Dalam pelaksanaannya, tim telah melakukan pembongkaran makam, pemeriksaan luar jenazah, pemeriksaan dalam atau otopsi, serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sampel yang telah diambil selanjutnya akan menjalani pemeriksaan laboratorium, baik melalui laboratorium forensik Polri maupun laboratorium dari unsur akademik ataupun universitas sesuai bidang keahlian masing-masing, termasuk untuk pemeriksaan toksikologi, DNA, dan jaringan. Pelibatan berbagai institusi dan disiplin keahlian dilakukan untuk menjaga objektivitas, integritas pemeriksaan, dan akuntabilitas ilmiah, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan sesuai kaidah keilmuan. Pemirsa, setelah lakukan ekshumasi, tim forensik Polda Metro Jaya memastikan tidak ada bekas luka akibat benda tumpul maupun benda tajam pada jasad Sutrimo. Ya, sementara menurut ahli ilmu forensik, polisi sangat terlambat melakukan ekshumasi.
Setelah 20 hari dimakamkan, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya membongkar makam Sutrimo. Ekshumasi dilakukan untuk mencari tahu penyebab kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar. Guru Besar Ilmu Forensik Profesor Dr. Herkutanto menilai ekshumasi yang dilakukan sangat terlambat. Pasalnya setelah 20 hari dimakamkan, jaringan pada jasad korban telah mengalami kerusakan. Herkutanto menilai kecil kemungkinan polisi akan menemukan penyebab kematian Sutrimo. Dengan sudah 20 hari dimakamkan, tantangannya akan semakin besar. Jaringan-jaringan lunak itu biasanya akan sudah rusak dan hancur. Kalau jaringan-jaringan yang keras itu masih bisa. Dengan demikian, kita hanya mengandalkan pada sejauh mana kondisi lingkungan tadi itu akan merusak kondisi jasad dari Sutrimo yang bersangkutan tadi. Jadi makin lama peluangnya semakin kecil. Sebelumnya, tim penyidik Polda Metro Jaya membongkar makam Sutrimo di pemakaman Bantar Agung, Desa Walahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Proses ekshumasi berlangsung hampir 4 jam. Tim forensik memastikan tidak menemukan bekas luka akibat benda tumpul maupun benda tajam pada jasad korban. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam. Kamis 23 Juli, orang dekat ex-Jampisus Febri Adriansyah ditemukan pingsan di depan klinik Morden. 4 pria misterius membawanya ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo tiba dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan mulut dan hidung mengeluarkan busa. Di tengah proses hukum yang telah menjerat Febri Adriansyah, kematian Sutrimo pun menyedot perhatian publik. Kasus kematian Sutrimo pun telah naik ke penyidikan dengan dugaan pembunuhan berencana. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjalani sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyoroti uang pengganti 809 miliar rupiah yang dibebankan padanya dan menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang tersebut. Dalam sidang banding ini, pihak Nadiem menghadirkan 2 saksi dari pihak Gotoh, yakni Andre Sulistyo dan juga Adesti, untuk kembali membuka fakta-fakta yang menurutnya belum dipertimbangkan dalam putusan pengadilan negeri. Nadiem mengklaim transaksi 809 miliar rupiah tersebut tidak pernah masuk ke rekeningnya dan seluruh dana telah kembali ke rekening PT AKAB. Dirinya juga membantah adanya hubungan antara transaksi 809 miliar dengan kebijakan pengadaan laptop Chromebook, termasuk dengan pihak Google. Menurutnya, pemberian uang pengganti tidak sesuai dengan pertimbangan putusan pengadilan negeri yang menyebut tidak ada unsur memperkaya diri. Nadiem pun turut menyinggung perkara IBAM yang juga terkait dengan kasus pengadaan laptop Chromebook dan juga Windows yang mana menurutnya IBAM tidak pernah menerima aliran dana. Yang akan kami periksa adalah saat di pengadilan negeri itu sudah dibuktikan bahwa 809 miliar itu tidak sepeser pun saya terima.